Kita akan membedah sisi gelap dan terang dari kode etik penyelenggara pemilu. Mengapa etika lebih tinggi dari sekedar aturan main? Dan sejauh mana integritas dipertaruhkan ketika tekanan politik mulai datang mengetuk pintu? Etik ini menjadi standar agar dia bisa menjadi orang yang dipercaya untuk melakukan amanah, dan itu dalam rangka menjaga kredibilitas ataupun kepercayaan publik terhadap amanah yang diembannya. Maka etik ini yang menjadi kunci. Tapi etik ini juga harus tahu aturan-aturan mainnya, hingga aturan main itu dilakukan dengan berintegritas. Jadi apa aturan mainnya dilakukan, kemudian dilakukan dalam kegiatan tahapan maupun tahapan sesuai regulasi yang ada. Selamat datang di Tugu Demokrasi, Tumandang Gayuh Demokrasi, ruang diskusi jujur dan pembelajaran demokrasi bagi teman pemilih dari kami penyelenggara KPU Kota Yogyakarta. Teman pemilih, dalam pemilu kita sering sibuk bicara soal siapa yang menang, siapa yang kalah, dan siapa yang curang. Tapi kita sering lupa bertanya, siapa yang menjaga para penjaga? Di Indonesia kita punya Komisi Pemilihan Umum, punya Bawaslu, ada DKPP. Mereka bukan sekedar administrator, mereka adalah pemegang amanah moral. Satu tanda tangan yang salah, satu pertemuan rahasia di kafe, atau satu unggahan di media sosial bisa meruntuhkan kepercayaan jutaan orang terhadap pemilu. Hari ini kita akan membedah sisi gelap dan terang dari kode etik penyelenggara pemilu. Mengapa etika lebih tinggi dari sekedar aturan main? Dan sejauh mana integritas dipertaruhkan ketika tekanan politik mulai datang mengetuk pintu? Sudah hadir bersama kita Ibu Ibah Mutiah. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan membantu kita menguliti tuntas berkaitan dengan tema kode etik perilaku penyelenggara pemilu. Halo Bu Ibah, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah baik-baik saja. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Senang sekali Ibu bisa hadir di sini karena jujur saja kalau kita bicara soal pemilu, publik biasanya lebih fokus pada siapa yang menang, siapa yang kalah ya Bu ya. Kemudian jarang sekali mereka yang benar-benar membedah dapurnya penyelenggara pemilu. Nah, kita sering dengar istilah penegakan kode etik. Tapi bagi masyarakat awam ini terdengar seperti sesuatu yang teknis dan kaku gitu. Padahal etika inilah yang memastikan suara warga negara di TPS dan mungkin suara kami, suara saya, suara Ibu di TPS itu bisa terjamin gitu kan, dan benar-benar terhitung dengan jujur dan adil. Nah, untuk memulai obrolan kita, saya ingin berangkat dari hal yang paling mendasar dulu Bu. Berkaitan dengan kode etik, apabila disarikan dengan 3-4 kata Bu, kode etik penyelenggara, kode etik dan perilaku penyelenggara itu sebenarnya sesimpel apa? Itu tuh makhluk apa sih Bu gitu? Kalau 3-4 kata saja Bu. Kode etik ini kalau menurut DKPP ya nomor 2 tahun 2017 itu merupakan satu kesatuan utuh ya, etik, kemudian filosofi serta moral. Dan ini harus utuh ya. Dan itu nanti tercermin di perilaku, pedoman perilaku. Itu pedoman perilaku. Dan itu nanti kewajibannya apa, larangnya apa, dan itu pantas atau tidak pantas. Itu nanti. Patut atau tidak patut? Ya, patut atau tidak patut. Apakah netralitas, imparsialitas, integritas itu masuk dalam kode etik perilaku itu juga Bu? Masuk. Tapi kalau yang kode etik ini memang aturan pedoman perilaku yang sifatnya umum. Jadi misalnya jujur, kemudian mandiri, bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau yang kode perilaku ini merupakan setelah nanti kode etisnya ini, kemudian nanti konkretnya dalam pelaksananya dengan kode perilaku. Kode perilaku sebagai penyelenggara pemilu misalnya harus netral. Kemudian harus sesama peserta pemilu melakukan peserta pemilu secara adil dan setara dan seterusnya. Kemudian tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian juga ada
profesional, kemudian ada proporsional. Ini bagian penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kode etik. Dalam manifestasi yang lebih real, Bu, bicara Ya. soal kode etik perilaku ini, konteks pemilu dan pemilihan itu seperti apa? Ya karena Perilaku realnya, Bu. di penyelenggara pemilu itu kan dia punya kewenangan tinggi ya, kemudian di Bawaslu melakukan pengawasan sama-sama penyelenggara pemilu ini, maka ada yang akan menjaga etik ya. Etik itu di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi etik ini memang harus ditegakkan. Jadi bagi misalnya kita nggak boleh partisan, nah itu bagian kode perilaku. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan mindah suara. Nah, itu juga mereka-mereka penyelenggara pemilu itu memegang amanah yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan aturan-aturan etik hingga marwah sebagai penyelenggara itu dapat terjaga dengan baik. Oke, mengapa kemudian etika ini menjadi penting bagi penyelenggara pemilu? Karena itu menyangkut kredibilitas dan kepercayaan pada publik. Jadi etik ini menjadi standar agar dia bisa menjadi orang yang dipercaya untuk melakukan amanah, dan itu dalam rangka menjaga kredibilitas ataupun kepercayaan publik terhadap amanah yang diembannya, maka etik ini yang menjadi kunci. Tapi etik ini juga harus tahu aturan-aturan mainnya, hingga aturan main itu dilakukan dengan berintegritas. Jadi apa aturan mainnya dilakukan, kemudian dilakukan dalam kegiatan tahapan maupun tahapan sesuai regulasi yang ada. Oke. Apabila ini, Bu, ditemukan masyarakat melihat ada anggota KPU, komisioner KPU, atau mungkin sekretariat di KPU yang bertindak tidak netral, terus di pintu mana mereka harus mengetuk pertama kali? Apakah harus langsung ke DKPP atau ada mekanisme lain? Itu tergantung penyelenggaranya. Kalau penyelenggaranya itu memang ad hoc, itu nanti mekanismenya itu kewenangannya di KPU Kabupaten Kota. Ya. Tapi kalau itu nanti penyelenggara pemilu yang Bawaslu KPU itu nanti di DKPP ya. DKPP, kecuali kalau nanti memang sudah mengarah ke hasil pemilu, sudah beda lagi. Lah, itu bisa melakukan aduan. Ya, kalau di KPU ya melakukan aduan ke DKPP, dan itu sudah ada aturan template-nya untuk melakukan aduan, kemudian disampaikan, kemudian ada perlengkapan berkas yang diadukan hingga nanti ada sidang, dan nanti ada jenis-jenis sanksi yang akan diterima bagi penyelenggara pemilu yang memang melakukan pelanggaran terhadap kode etik maupun kode perilaku. Kalau bicara soal penyelenggara pemilu, artinya kan penyelenggara pemilu ini sebagai subjek hukumnya ya, Bu, yang bisa dilaporkan. Mungkin supaya teman pemilih ini lebih paham gitu kan, siapa saja sih penyelenggara pemilu yang dimaksud, dan itu bisa menjadi subjek hukum yang diadukan ketika ada pelanggaran kode etik. Ini jadi subjek hukum di sini penyelenggara pemilu ya KPU dan Bawaslu. Komisioner. Jadi pimpinan di sini pimpinan ya, komisioner KPU maupun komisioner di Bawaslu. Dan sesuai jenjangnya. Kemudian kalau memang itu ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka itu ada laporan ke DKPP dan itu akan diproses. Dan nanti ada sanksi-sanksinya terhadap penyelenggara pemilu yang memang dia tidak taat terhadap kode etik maupun kode perilaku. Baik. Kalau badan ad hoc, Bu, mungkin masyarakat teman pemilih pasti tahu ya, ada KPPS sebagai petugas di TPS, ada PPK, ada PPS. Kalau tadi sudah disebutkan itu mekanismenya ketika ada pelanggaran kode etik diproses secara internal di KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. Nah, apakah memungkinkan badan ad hoc ini langsung dilaporkan ke DKPP, Bu? Langsung dilaporkan ke DKPP. Selama ini memang di PKPU-nya sudah ada, karena ad hoc itu sifatnya kan nggak permanen. Karena nggak permanen itu diatur di PKPU, dan itu memang insidental ya, insidental, makanya di KPU. Dan itu kadang-kadang kalau nanti prosesnya di KPP itunya sudah bubar, prosesnya masih jalan. Jadi memang kalau yang ad hoc itu di KPU Kabupaten Kota, dan di undang-undang memang diatur terkait kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu menjadi kewenangannya di KPU Kabupaten Kota. Ya, untuk yang KPU memang 5 tahunan itu memang di kabupaten, provinsi, begitu juga Bawaslu,
maupun nggak sampai RI ya, itu nanti itu memang nanti wilayahnya di DKPP. Oke, apakah harus diadukan secara formal ke DKPP atau seperti apa, Bu? Ya harus dengan formal. Harus secara formal. Iya. Ya? Siapapun boleh Siapapun melaporkan. boleh, iya. Tidak melihat saya bukan pejabat atau saya hanya seorang buruh itu masih tetap bisa melakukan pengaduan boleh, bebas. Oke. Setiap warga negara di sini yang memang dia merasa itu memang perlu untuk pelanggaran kode dan harus dilaporkan, itu siapapun boleh. Yang penting dia melakukan pelaporan sesuai mekanisme, kemudian kalau ada perbaikan aduan ya dilakukan perbaikan hingga nanti menunggu proses sidang, hingga nanti akan ada keputusan dari DKPP. Oke, Tergantung jenis sanksinya yang diberikan oleh DKPP. Oke, baik ya Bu. Jadi tadi ada kode etik, teman pemilih ada kode etik perilaku, kemudian ada subjek hukum, kemudian ada cara mengadu apabila Cara mengadu. memang ada indikasi dari penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Ya. Terakhir Ibu, apa yang bisa dilakukan masyarakat gitu kan untuk ikut berperan mengawasi etika penyelenggara, apa namanya supaya tidak ini ya, tidak kemudian menggantungkan pada pengawasan yang sifatnya internal gitu, terutama untuk badan ad hoc. Kalau secara KPU penyelenggara itu otomatis nanti akan ada pengawasan internal. Otomatis Ya melalui SPIP ya, itu rutin. Misalnya ya tidak melakukan pelanggaran yang akuntabel. Itu kan kita setiap bulan ada di SPIP ya, sistem pengendalian internal pemerintah itu ya, internal pemerintah SPIP. Itu macam-macam kan. Ada pengadaan barang dan jasa, kemudian ada Perjadin, kemudian ada SDM. Kemudian ada aset lengkap di situ. Itu dalam rangka biar kita juga memang taat terhadap hukum, dan juga hal-hal yang memang melanggar katakanlah profesionalitas ataupun proporsionalitas sebagai penyelenggara nanti akan ada sanksinya. Oke, iya, baik, sudah cukup jelas Ibu karena memang waktunya tidak panjang gitu kan. Saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman pemilih, diskusi kita hari ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa pemilu bukan sekedar soal angka ya, bukan juga soal kotak suara, tapi soal kepercayaan dan yang diletakkan dan tunduk kepada penyelenggara pelayanan pemilu ya. Nah, saya kira karena kode etik itu bukan sekedar tumpukan kertas aturan belaka, tapi itu punya konsekuensi yang luar biasa terhadap kepercayaan publik. Ini menjadi penting siapapun yang memang menyaksikan atau mengindikasikan ada perilaku dari penyelenggara yang diindikasikan melanggar kode etik bisa langsung melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang. Oke, integritas mungkin sunyi dan seringkali tidak populer, tapi itulah satu-satunya mata uang yang berlaku dalam demokrasi yang sehat. Terima kasih kepada Bu Iba atas pencerahan hari ini. Benar-benar membuka mata kita dan membuka mata dari teman-teman pemilih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.